Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak kasodanya. Hai guys. Perkenalkan, nama saya Desmita Rizky Sari dan saya Syafa Azhara Siagian. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi kami yang berjudul In this night, a starless sky, my baby told me with a sigh, saying words that came across as a doubt. Welcome to the Base Face Network. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you! Aye, aye, Captain! Oh! Proses penilaian kinerja. Proses penilaian kinerja adalah suatu metode sistematis untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja individu atau tim dalam mencapai tujuan dan dasar organisasi. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam proses penilaian kinerja. Yang pertama yaitu menentukan tujuan dan sasaran, yang kedua mengumpulkan data, yang ketiga menganalisis data, yang keempat penilaian kinerja, yang kelima memberikan umpan balik, yang keenam menggambarkan rencana perbaikan. Selanjutnya yaitu tujuan dari proses penilaian kinerja adalah untuk 1. Meningkatkan kinerja. Meningkatkan kinerja individu atau tim melalui identifikasi area perbaikan. Yang kedua, mengembangkan karyawan. Mengembangkan karyawan melalui pelatihan atau pengembangan. Yang ketiga yaitu mengambil keputusan. Mengambil keputusan tentang promosi, penghargaan, atau tindakan lainnya berdasarkan kinerja. Proses penilaian kinerja yang efektif dapat membantu organisasi mencapai tujuannya dengan meningkatkan kinerja individu dan tim. Yang selanjutnya, kita akan membahas perputaran karyawan yang terdiri dari perputaran sukarela dan perputaran paksa. Perputaran karyawan adalah proses mengganti satu pekerja dengan pekerja lain dengan suatu alasan. Perputaran karyawan didasarkan pada penilaian presentase pekerja di suatu perusahaan yang harus diganti dalam suatu periode waktu. Yang pertama adalah perputaran sukarela atau voluntary turnover. Adalah situasi di mana karyawan berhenti bekerja di suatu perusahaan atas kemauan mereka sendiri, bukan karena keputusan perusahaan. Alasan umum meliputi pencarian peluang karir yang lebih baik, gaji lebih tinggi, serta ketidakpuasan dengan lingkungan pekerjaan atau kebutuhan pribadi. Penyebab umum perputaran sukarela yang pertama adalah peluang karir yang lebih baik. Yang kedua, gaji dan kompensasi. Yang ketiga, lingkungan kerja dan budaya perusahaan. Yang keempat, kebutuhan pribadi. Dampak dari perputaran sukarela ini, yang pertama adalah perusahaan harus menanggung biaya besar untuk merekrut, mewawancarai, dan melatih karyawan baru sebagai pengganti. Yang kedua adalah karyawan yang keluar dapat mengganggu kelancaran alur kerja dan produktivitas tim, terutama jika mereka adalah karyawan yang berkualitas. Yang ketiga adalah pergantian karyawan yang tinggi dapat memengaruhi moral karyawan yang tersisa dan menciptakan ketidakpastian dalam tim. Yang kedua adalah perputaran paksa atau involuntary turnover. Perputaran paksa karyawan adalah pemutusan hubungan kerja atau PHK yang terjadi secara tidak sukarela, di mana perusahaan memberhentikan karyawan karena alasan seperti kinerja buruk, ketidaksesuaian keterampilan, atau restrukturisasi perusahaan. Karyawan dalam kasus ini tidak memiliki pilihan untuk tetap bekerja, dan hal ini seringkali disebut sebagai involuntary turnover. Penyebab perputaran paksa ini adalah antara lain kinerja yang buruk, ketidaksesuaian keterampilan, restrukturisasi perusahaan, dan insiden tidak disengaja. Dampak perputaran paksa ini adalah meskipun PHK dapat mengurangi risiko kinerja buruk dan ketidaksesuaian dengan mempekerjakan kandidat yang lebih berkualitas, perputaran paksa tetap memiliki dampak yang perlu dikelola oleh perusahaan, seperti perlu penggantian karyawan dan dampak pada moral karyawan. Selanjutnya, kita akan masuk pada faktor-faktor yang mempengaruhi perputaran karyawan. Turnover pada karyawan dapat terjadi karena adanya faktor-faktor. Yang pertama adalah faktor usia. Faktor pertama yang dapat mempengaruhi turnover pada suatu perusahaan pada umumnya sering terjadi pada karyawan yang memiliki usia yang tergolong muda. Karyawan berusia muda memungkinkan memiliki peluang yang lebih besar untuk mencoba bidang kerja yang lebih luas. Mereka akan mencoba dan memilih tempat kerja yang paling sesuai dengan dirinya.
Faktor yang kedua adalah faktor lingkungan. Lingkungan kerja juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya turnover karyawan dalam perusahaan. Karyawan akan cenderung dapat bertahan dalam waktu yang lama dan dalam suatu perusahaan jika perusahaan tersebut memiliki lingkungan kerja yang nyaman dan harmonis. Yang ketiga adalah faktor kepuasan kerja. Karyawan yang tidak memiliki kepuasan kerja akan kehilangan motivasi dan semangat dalam bekerja. Mereka akan merasakan ketidakpuasan atas hasil kinerja mereka. Hal tersebut lama-kelamaan akan memicu rasa stres dan berujung dengan melakukan pengunduran diri atau resign. Yang keempat adalah faktor gaji. Gaji merupakan sebuah upah yang diberikan pada karyawan mereka atas kerja keras yang dilakukan untuk perusahaan. Namun dalam beberapa kasus, karyawan banyak mengalami ketidakpuasan atas gaji yang mereka terima. Hal tersebut umumnya terjadi karena karyawan merasa antara gaji dan beban kerja yang tidak sesuai. Dengan ketidakpuasan gaji ini, karyawan umumnya memilih untuk mencari pekerjaan lain dengan harapan mendapatkan keseimbangan gaji dan beban kerja yang diberikan perusahaan. Yang kelima adalah faktor beban kerja. Beban kerja yang terlalu berat pada karyawan dapat menjadi penyebab tingginya turnover pada suatu perusahaan. Yang keenam adalah kurangnya feedback. Selain dengan pemberian gaji yang sesuai, karyawan juga menginginkan pengakuan atau feedback dari perusahaan atas kerja keras yang telah ia lakukan. Namun, pihak perusahaan umumnya sering menyepelekan hal tersebut, sehingga memicu rasa kekecewaan karyawan yang berujung terjadinya turnover karyawan. Dan yang terakhir adalah faktor pemilihan seleksi karyawan. Pemilihan seleksi karyawan yang kurang tepat saat proses rekrutmen juga dapat menjadi penyebab turnover karyawan. Di sini, HRD harus memilih metode seleksi yang tepat agar juga mendapatkan karyawan yang tepat pula. Karena jika HRD memilih karyawan yang tidak tepat pun, karyawan juga akan merasa terbebani dan tertekan dan berujung memilih untuk resign.